kira-kira sih tahu ya. Kurang setuju sih, seperti diajak untuk melakukan perdamaian, tapi yang mengajak perdamaian ini justru adalah troublemaker-nya sendiri begitu. Tahu. Ya. Agak kurang setuju sih. Karena perdamaian gimana terjadi perdamaian tetapi perang masih ada gitu. Lebih baik non-blok aja. Tahu. Sikap Indonesia menurut gue mendingan nggak usah ikutan gabung. Itu sih organisasi yang didirikan oleh Donald Trump ya kalau nggak salah ya, dan itu kan organisasi perdamaian gitu. Sebenarnya kurang setuju sih ya, karena kan yang kita tahu Amerika Serikat itu kan mendukung IDF ya. Jadi kayak kalau misalnya kita bergabung ke situ, jadi sama aja kita mendukung untuk adanya genosida di Palestina seperti itu. Iya, tidak bergabung, netral aja sih dari awal gitu ya. Ya, Anda kembali bersama kami di Merah Putih masih berbincang terkait dengan peran Indonesia di BOP. Saya mau kembali ke Pak Hamdan. Pak Hamdan masih bersama kami? Pak Hamdan? Oke, baik. Sambil menunggu Pak Hamdan kembali bergabung bersama kami, saya mau ke Pak Pitan kembali. Tadi kita bicara soal untung rugi sama Mas Iwan, begitu ya. Masih ada satu kewajiban lagi Indonesia ketika sudah bergabung di BOP adalah membayar sejumlah anggaran 1 miliar dolar atau setara sekitar 17 triliun. Nah pertanyaannya, apakah ada jaminan ketika Indonesia membayar 17 triliun itu bahwa perdamaian serta-merta mengikuti? Kalau tidak kan kita rugi besar, rugi bandar. Begini. Ini saya lihat ada salah persepsi di banyak kalangan ini. Board of Peace ini dibentuk oleh Dewan Keamanan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803 tanggal 17 November 2025. Kalau kita baca resolusi itu, sekarang yang orang lagi heboh itu kan 17 triliun itu. Begini, di pasal 6 resolusi itu dikatakan bahwa beban pembiayaan itu akan diminta dari Bank Dunia dan organisasi internasional lainnya, dan sumber kedua adalah akan dibentuk trust fund dari negara-negara yang mau memberikan donasi. Itu kalimat di dalam butir 6 daripada resolusi Dewan Keamanan PBB seperti itu. Nah ini banyak ditafsirkan seolah-olah ini iuran anggota. Ya toh? Mana mungkin Menteri Keuangan atau Presiden Indonesia mau kasih duit sebanyak itu tanpa ada kontrol, tanpa ada pertanggungjawaban, kalau orang mau datang, Pak saya mau bikin perusahaan, kan Bapak pasti bilang coba kasih bisnis plan, kan begitu. Tidak mungkin tiba-tiba kita mau gelontorkan uang sebanyak itu. Ini ada salah persepsi. Jadi yang akan bertanggung jawab sebenarnya menurut resolusi Dewan Keamanan PBB adalah Bank Dunia dan organisasi internasional lainnya. Kemudian pihak kedua adalah negara-negara yang mau memberikan donasi, kalimatnya itu donate. Jadi bukan iuran anggota. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di pasal 8 daripada resolusi itu resolusi 2803 itu jelas sekali dia katakan di situ bahwa badan sipil ataupun militer yang dibentuk di bawah Board of Peace ini akan bertugas sampai 31 Desember 2027. Setelah tanggal itu, maka apakah diperpanjang atau tidak akan dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan PBB, dan apabila mengirim pasukan ke Gaza harus berkonsultasi dengan Israel dan Mesir. Bunyi pasalnya begitu. Jadi kita mesti baca betul-betul dulu pasal resolusi itu supaya kita paham.
Kalau enggak nanti kan interpretasi jadi liar gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau bilang begini. Ini kan perihal $1 miliar itu sebenarnya pasalnya itu mengatakan begini. Di dalam charter yang diumumkan di Davos itu, Davos, ya. oleh Donald Trump itu yang Pak Prabowo ikut tanda tangan. Itu begini, dia katakan bahwa negara-negara, kalimatnya begini, negara-negara yang pada tahun pertama membayar kontribusi $1 miliar, keanggotaannya akan diperpanjang pada tahun ketiga. Begitu kalimatnya. Jadi tidak ada ikatan keanggotaan di situ. Ini kan Oke. partisipan, bukan anggota. Berarti kalaupun tidak Ini bayar, partisipan. Indonesia bisa keluar kapanpun. Kita bisa keluar hari ini juga. Keluar atas kehendak kita sendiri Kehendak kita atau sendiri. dikeluarkan Tidak. dari batas waktu yang Tapi ditentukan. kalau kita keluar, kita rugi, Pak. Oke. Kita keluar berarti kita jadi penonton. Kita hanya teriak-teriak tapi tidak akan mempengaruhi proses di sana. Yang kita inginkan kan Palestina merdeka kan? Baik. Bagaimana Apakah kita mau Donald bicara Trump itu cukup mendengar keterangan dari presiden kita untuk membuat perdamaian itu nyata? Saya kira begini ya. Kalau pada level kepala negara bertemu, itu mereka duduk sejajar. Ya. Jadi presiden kita pergi ke sana bukan menjadi bawahan dari Donald Trump. Presiden kita ke sana duduk sejajar dengan Donald Trump. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita Oke. bukan mengekor dan mengikuti. Baik. Tidak begitu. Kita negara berdaulat. Oke. Kita negara besar. Nah, bahwa presiden bisa hadir di sana itu satu kesempatan terbaik. Oke. Kita bersuara dan turut mempengaruhi proses itu. Kita maunya seperti apa. Baik, kita Kalau tahan dulu, tidak Pak. setuju, kita bisa keluar. Baik, saya tahan lagi Pak Pitan. Saya mau nyapa kembali Pak Hamdan. Pak Hamdan, selamat malam, masih bergabung bersama kami? Ya, selamat malam. Ya, Pak Hamdan, tadi kita bicara soal untung rugi Indonesia masuk ke Board of Peace, begitu ya. Apakah ada klausul atau poin-poin yang disampaikan oleh para pimpinan ormas Islam pada saat pertemuan dengan Presiden sehingga kata setuju itu tercipta, Pak Hamdan? Tadi malam secara kompak begitu, para pemimpin ormas Islam itu setuju dan memberikan dukungan atas langkah dan kebijakan Presiden untuk masuk dalam Baik. BOP. Itu serta-merta atau ada beberapa poin yang Anda dan teman-teman ormas Islam lain sampaikan seperti hitung-hitungan untung dan ruginya? Itu jelas bisa dipahami dari penjelasan Presiden ya, karena tadi seperti yang disampaikan bahwa kalau kita ada di luar kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita Ya. penonton. Tapi kalau kita di dalam ada banyak yang bisa kita lakukan, utamanya Indonesia bisa mengambil peran yang lebih besar ya, karena negara-negara Teluk Timur Tengah kan kadang-kadang tidak satu juga. Kalau itu Presiden Prabowo bisa terus mengajak mereka untuk kompak, itu juga bisa menyelesaikan masalah lain di Timur Tengah gitu. Jadi, Ya. jadi artinya apa? Itu peran kita sangat penting sekali ya, terutama itu untuk membuat kelompok negara-negara di Timur Tengah itu bisa diajak bersatu dan Indonesia memiliki kewibawaan dan cukup pengaruh dalam hal ini karena tidak terlibat dalam satupun konflik kan. Jadi dalam hal ini peran kita menjadi sangat penting ada di sana dan bisa memberikan pengaruh yang signifikan tentunya bukan saja dari suara kita tapi dengan kemampuan dari Indonesia atau khususnya Presiden dalam berdialog ya, melakukan lobby dengan negara-negara lain agar suaranya satu sehingga bisa mempengaruhi lebih besar dalam keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Board of Peace. Ya. Baik, Pak Hamdan ngasih tantangan nggak ke Presiden butuh berapa lama? Katakan setahun, 2 tahun, atau 3 tahun jika perdamaian itu belum juga terwujud, maka arahan untuk atau permintaan untuk Indonesia keluar dari BOP itu muncul? Begini, jadi ini saya kira kita juga memahami bahwa ini bukan masalah sederhana. Ini kan sudah 79 tahun ini, hampir 80 tahun ini masalahnya belum selesai. Jadi tidak mudah juga Ya. kita bisa memberikan deadline. Tapi
langkah-langkahnya saya kira konsisten ya. Dari perang pemandaian yang sangat luar biasa, sampai lebih 70.000 orang sekarang sudah meninggal itu sudah berhentikan, kalau bantuan sudah mulai masuk ya. Artinya langkah ini langkah yang ke arah yang positif gitu, dan harapannya ini dilakukan secara konsisten sehingga secara pelan-pelan ini akan terbangun cita-citanya ya. Dua negara itu, yaitu yang sebagai sikap politik Indonesia pada two state solution itu. Ya. Jadi, Oke, baik. saya kira kita bisa memahami tidak juga sangat buru-buru karena tidak mudah ini urusan. Nah, selama ini kan PBB kan tidak bisa juga melakukan banyak karena selalu diveto oleh Amerika. Sekarang Amerika mengambil inisiatif, kenapa kita tidak dukung? Baik. Jadi ini saya kira masalah yang sederhana sebenarnya dari cara Tapi berpikir. tetap optimis ya Pak Hamdan? Saya selalu punya harapan, ya. Paling tidak jangan perang terus-menerus dulu, dan itu sudah mulai. Dan itu kalau konsisten ini bisa terjadi, ya mudah-mudahan dan ada harapan yang lebih besar ke depan. Baik, terima kasih. Saya tahan kembali Pak Hamdan. Saya mau ke Prof. Alex.